Selamat datang kembali teman-teman semua di tutorial standarisasi struktur data geospasial ke dalam QGIS bagian 2. Pada bagian 1 kita sudah mempersiapkan perangkat lunak untuk melakukan standarisasi struktur data geospasial, yaitu Quantum GIS versi 3.4 ya. Kita sudah download dan install, lalu kita sudah juga mendownload template katalog unsur geografi Indonesia langsung dari website QGIS. Lalu kita sudah menyesuaikan atau mengkonfigurasi bahasa yang kita gunakan nanti saat menggunakan Quantum GIS-nya ya. Kita sudah setting ke bahasa Inggris. Nah, pada bagian 2 ini kita akan praktik bagaimana kemudian data yang kita miliki, data geospasial yang kita miliki atau data-data tertentu yang kita miliki itu akan mulai kita sesuaikan kondisinya secara standar format maupun struktur ya. Jadi di sini ada beberapa kondisi nih. Nah, standarisasi data QGIS ini sebaiknya memang dilakukan sejak awal ya. Jadi sejak awal pembuatan data, ini poin 1, itu sudah menggunakan template skema QGIS. Template yang tadi kita sudah download ya. Jadinya saat kita membuat data baru, itu langsung menggunakan struktur yang ada, sehingga nanti saat data itu selesai, maka tidak usah diolah lagi ya. Tidak usah diolah lagi supaya dia strukturnya sesuai, karena sudah dikerjakan sejak awal. Jadi keuntungannya di situ. Nah, yang kedua, barangkali kita punya data spasial yang sudah ada gitu ya, tapi kemudian belum sesuai dengan standar struktur QGIS ya. Bisa jadi dia sebenarnya itu data geospasial, akan tetapi dia disimpan dalam bentuk tabel. Tidak jarang kita melihat tabel-tabel berisi koordinat X dan Y. Nah, itu kita akan ubah dia ke dalam format geospasial yang sesungguhnya. Lalu nanti di bagian berikutnya kita akan standarkan sesuai QGIS. Lalu ada juga data-data vektor yang dia sudah dalam bentuk geospasial ya, sudah dalam bentuk informasi geospasial, sudah dalam bentuk peta, tapi struktur di dalamnya belum sesuai. Nah, ini juga bisa kita standarkan. Nah, pertama-tama mungkin kita langsung saja buka QGIS-nya ya. Kita langsung buka QGIS-nya. Saya sudah buka ini QGIS-nya. Nah, di sini tadi kita sudah setting ya. Kita lihat di sini ya, ada banyak menu. Nanti kita akan menambahkan data ini melalui menu-menu ini. Nah, kalau QGIS-nya sudah terbuka, sementara itu kita melihat dulu nih datanya nih. Kayak gimana nih yang sudah ada di sudah kita miliki ya. Saya di sini ada data contoh ya, data contoh ini sekolah ya. Kita buka aja. Nah, ini yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwa pada dasarnya dia memiliki informasi lokasi ya, memiliki informasi lokasi, lintang dan bujur. Di situ ada nama objeknya, ada koordinatnya. Nah, seperti ini kan kita agak susah mengetahui di mana sih sebenarnya lokasi realnya kalau di dalam peta, seperti apa persebarannya, karena kalau bentuknya seperti ini kita tidak bisa melakukan analisis lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana cara kita mengubah nih dari titik data ini ya, list sekolah ini ya, list SMP ini ke dalam koordinat-koordinat geospasial yang sesuai dengan format geospasial ya. Kita tampilkan dia menjadi peta, gimana caranya? Pertama, di sini format Excel ini ya, saya simpan ulang. Jadi datanya ini kan sudah ada, saya simpan ulang ya, saya save as ulang dengan menggunakan format CSV. Kenapa harus format CSV? Karena format CSV itu lumayan universal ya, umum sekali kalau kemudian kita mau melakukan pengolahan data, dan QGIS itu juga dapat mengakses data tabel berupa CSV, sehingga kita bisa langsung nanti melihat seperti apa sih sebenarnya koordinat-koordinat ini aslinya jika ditampilkan dalam bentuk informasi geospasial. Kita langsung aja simpan ya, simpan ulang semuanya datanya ke dalam format CSV ya, save as ulang ya. Ini saya pakai WPS, save as ulang, klik other format. Nah, ditunggu sebentar. Nah, di sini kan kita bisa pilih format ya.
Nah, format ini saya pilih CSV, delimited ya. Delimited CSV, ini dia. Lalu kita langsung klik save. Ya. Sudah selesai kita save, kita lihat lagi ke folder yang tadi kita tempat menyimpan datanya ya. Nah, ini sudah ada dua nih. Kita lihat di sini ada yang formatnya Excel biasa ya. Ada yang formatnya dia CSV. Tuh ya. .csv. Nah, ini sudah kita simpan dalam format CSV. Ini kita tutup aja sementara ya. Semuanya kita tutup. Kita kembali lagi ke QGIS. Nah, di sini ini adalah tampilan pertama QGIS saat kita membuka perangkat lunaknya ya. Nah, lalu gimana nih cara kita menambahkan data ke dalamnya? Secara umum menambahkan data ke QGIS itu hanya menggunakan satu buah menu, yaitu pada menu layer di sini ya. Jadi kita mau menambahkan data apapun, maka kita pilih layer. Bisa juga langsung di sini ada browser ya istilahnya ya, kayak sejenis explore-nya dia untuk mencari data yang disimpan dalam komputer kita ini ke sini, atau menambahkan data-data secara online ya, bisa juga lewat sini. Tapi secara umum kita pilih yang layer aja. Nah ya, kita klik layer, add layer. Ini di sini ya, di nomor 3 ini add layer. Lalu dia akan keluar banyak pilihan. Kita pilih yang, karena tadi kita punya datanya formatnya CSV. Kalau datanya formatnya CSV, kita pilih add delimited text layer. Delimited itu maksudnya ada pemisahnya dia biasanya kan. Tadi kan delimited ya, CSV, delimited. Maka kita pilih yang delimited text. Kenapa teks? Pada dasarnya CSV itu adalah format teks ya. Kita sudah pilih. Nah, sekarang ini sudah muncul dialog menu dialog ya untuk memasukkan datanya. Di sini ada beberapa kolom. Nah, ini untuk mengisi ini kita klik tombol yang di ujung ini nih, yang ada titik 3 ini. Ini browse ya, kita mencari datanya. Nah, kita cari data yang tadi ya, kita sudah masuk ke folder tempat kita menyimpan data CSV-nya. Ini saya simpan di sini, contoh data sekolah ya. Lalu klik open. Kalau dia datanya lumayan rapi ya, tidak terlalu formatnya tidak terlalu membingungkan, secara otomatis mesin itu akan mendeteksi pemisah apa yang digunakan ya. Dia menggunakan koma atau titik atau apa, sehingga kalau kita lihat di bawah ini langsung mendeteksi nih dia nih dalam bentuk tabel yang seharusnya dia sudah rapi ya. Tapi bisa juga tabel-tabel ini tidak rapi. Misalkan ini saya contohkan nih, ini hanya contoh. Di sini ya, kita klik custom delimiters ya. Ini jangan diikuti, ini hanya contoh aja. Nah, ini kita bisa lihat nih, berantakan sekali nih. Kita harus mengidentifikasi satu persatu nih, apakah kemudian pemisahnya menggunakan misalkan semikolon, ternyata bukan, kolon juga bukan, atau spasi ya, spasi. Kelihatannya dia seperti rapi, padahal dia hanya memisahkan berdasarkan spasi ya. Jadi kayak bentuk tabel juga. Padahal tidak seperti ini nih, SMP Negeri 4 ini dipisah-pisah seharusnya di satu sel kan ya. Atau kita klik koma nih. Nah, koma ini rapi karena sistem di saya menyimpan pemisahnya itu dalam bentuk koma. Bisa juga kalau teman-teman nanti silahkan diperiksa ya di tempatnya masing-masing, itu juga dapat menggunakan titik. Nah, kalau menggunakan titik, dia kelihatannya agak rapi, padahal dia hanya memisahkan dengan titik aja. Jadi sesuaikan dengan data yang seharusnya di awal itu saat kita melihat Excel itu seperti apa. Kalau saya kan koma ya, jadi defaultnya itu koma, maka ini sudah sesuai nih sebagaimana Excel yang tadi kita buka ya, sebagaimana Excel yang tadi kita buka. Nah, di sini ada beberapa pilihan lagi, ada record fields option dan lain-lain. Nah, kita buka yang geometry definition ini ya. Nah,
Kalau kemudian datanya itu secara otomatis juga sudah terdeteksi, misalkan mana lat atau lonnya, ya, mana latitude dan longitude-nya, ini si QGIS juga akan secara otomatis dia mendeteksi nih, dia sudah mengetahui formatnya. Di sini kita lihat ya, ada X field dan Y field, ya, X field dan Y field ini, kolom X dan kolom Y. Nah ini kita ditanyakan nih, mana sih yang dia itu adalah longitude, mana latitude-nya. Jadi ditanyakan nih, data koordinat tadi longitude-nya itu yang mana nih, yang minus 6.4 ini atau yang 106 gitu ya. Jadi kita harus benar mengidentifikasikannya. Kalau sejak awal sudah rapih kita mencantumkan koordinatnya, maka si QGIS ini akan otomatis mendeteksi. Kalau belum, maka harus kita specify, istilahnya harus kita pilihkan sendiri. Di sini saya pilih X field ini untuk X field ini long, lalu yang untuk field ini adalah latitude-nya, ya. Sisanya biarkan aja karena dia sudah default. Lalu kita klik add. Setelah di add kita klik close. Nah, di sini teman-teman semua dapat melihat nih, ya. Awalnya itu merupakan Excel, ya, file Excel yang dia hanya mengandung informasi koordinat dan nama. Sekarang dia sudah berubah menjadi titik aktual lokasi dari sekolah, ya. Kalau di sini contoh data sekolah. Jadi ini akan lebih mudah kalau kita ingin melakukan misalkan analisis tertentu kayak akses terhadap sekolah gitu ya. Kalau lokasi data yang sudah dalam bentuk lokasi itu lebih mudah. Nah, sampai sini ini belum selesai. Jadi kalau teman-teman close QGIS-nya, data yang tadi sudah kita import, ya, data Excel yang kita import ke dalam QGIS yang CSV terus kemudian kita import kemudian jadi titik ini. Kalau kita close, kalau kita tutup QGIS-nya itu belum kesimpan, teman-teman. Jadi teman-teman harus mengulang prosesnya lagi. Gimana caranya supaya data ini tetap disimpan dalam format geospasial, ya, dalam format geospasial. Pertama, ini kita klik di samping sini ada kayak ini ya, daftar data yang sedang ditampilkan ya. Ada panel di sini ada data yang kita tampilkan ini nih. Contoh data sekolah ya. Kita klik kanan lalu klik export. Ya. Klik kanan lalu pilih export lalu pilih save feature as. Jadi kita simpan ulang dia sebagai format geospasial. Secara default dia akan memilih S3 save file. Jadi ini kalau sudah S3 save file biarkan aja, tapi kalau belum teman-teman bisa pilih nih. Ya. Saya pilih S3 save file. Lalu di file name di sini ada kolom, jangan langsung diketik teman-teman, tapi klik tombol yang ada titik 3 ini ya. Kita klik, dia akan menanyakan nih kita mau simpan di mana gitu. Nah, kita simpan di folder yang sama dengan Excel tadi ya, biar ketahuan nih bahwa kita tuh sudah membuat data geospasial berdasarkan Excel yang tadi kita punya ya. Saya samakan aja misalkan data sekolah. Ya. Save as type-nya sudah otomatis, biarkan saja save. Yang lain juga ini option-option yang lain ini dibiarkan saja, lalu kita klik OK. Ya. Akan loading dan dia secara otomatis akan menambahkan ke dalam panel ini nih ya. Tadi kita awalnya punya contoh data sekolah, terus data yang sudah kita simpan ulang langsung ditampilkan di sini. Data sekolah. Ini kita close aja nih ya. Kita hilangkan aja karena kan kita sudah punya nih data yang benar-benar menggunakan format geospasial, yaitu yang data sekolah ini. Yang contoh data sekolah ini masih pada dasarnya dia masih dalam bentuk tabel, hanya kemudian ditampilkan dalam bentuk peta. Ini bisa kita remove aja, kita hilangkan, klik kanan, remove layer. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita close teman-teman QGIS-nya, kita close, lalu kita buka lagi dan kita panggil data sekolahnya, itu akan tetap menjadi titik ya. Nah, kita coba lihat nih. Di folder tempat penyimpanan tadi kita punya file apa aja. Nah, ini teman-teman. Kita absen dari atas, kita punya data file CSV yang bersumber dari Excel yang di bawahnya. Ya. Awalnya data Excel ini, terus kemudian kita ubah jadi data CSV dia, kita simpan ulang. Nah,
setelah kemudian kita masukkan QGIS dan simpan ulang lagi dalam bentuk data geospasial, banyak nih, ada nambah beberapa buah data ya. Ada 6 buah data di sini. Dalam QGIS kita hanya melihat satu ya, data sekolah aja, karena pada dasarnya yang dipanggil itu adalah data sekolah.shp ini. Ya, jadi data sekolah.shp inilah yang kemudian dipanggil. Sisanya itu adalah file sistem, file-file pendukung untuk data sekolah.shp. Jadi jangan sampai dihapus ya teman-teman ya. Jadi kita harus pahami bahwa data di geospasial itu dia mempunyai data-data lain yang mendukung dia supaya dia bisa dibaca ke dalam QGIS ini ya, ke dalam pengolah data geospasial ini. Sehingga nanti kalau misalkan teman-teman mau memindahkan datanya, ini semualah yang dipindahkan, tidak hanya SHP-nya saja ya. Jadi teman-teman sekarang sudah punya data geospasial sekolah yang awalnya hanya bersumber dari Excel. Nah selanjutnya teman-teman, ini kita sudah selesai menyimpan ya, atau mengkonversi data dalam bentuk tabular yang di situ terkandung informasi koordinat, kita sudah ubah ke dalam data geospasial. Nah selanjutnya ini kita lihat ya, di sini kan kita bisa klik kanan nih. Ini kita kembali ke QGIS, kita klik kanan di layer data sekolah, lalu open atribut tabel ya. Informasinya, nah ini kan kalau sudah dalam bentuk peta ini sudah tidak dibutuhkan lagi nih latlon. Toh dia sudah dalam bentuk lokasi gitu, dia sudah tidak dibutuhkan lagi informasi ini, kita bisa hapus sebenarnya. Tersisalah namanya aja ya. Sebenarnya secara struktur apakah data sekolah itu sudah sesuai atau belum, nanti kita sama-sama lihat di katalog unsur geografi Indonesia. Data sekolah itu sudah terstruktur informasinya, sehingga nanti kita sesuaikan struktur yang ada di katalog unsur geografi Indonesia dengan yang ada di sini. Kalau ini nanti kita lat dan lon-nya akan kita hapus, berarti hanya tersisa nama. Nah nanti kita akan lihat tuh apa bedanya tuh antara struktur yang kita miliki dengan yang sudah diatur dalam QGIS. Jadi begitulah pada bagian kedua ini bagaimana caranya kita mengubah data tabular yang mengandung informasi koordinat ke dalam data geospasial ya, informasi geospasial yang dia benar-benar menggunakan format geospasial. Terima kasih teman-teman, kita sambung nanti pada bagian selanjutnya.